Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang udah mau bergabung di kelas Facebook Ads. Jadi kalau teman-teman yang belum hadir, misalnya nggak ikut hadir, tenang aja, nanti tetap dapat rekamannya. Atau teman-teman yang sudah hadir pengen ngulang-ulang materinya, tetap insya Allah dapat rekamannya, insya Allah ya. Mudah-mudahan nih kerekam nih, saya sudah coba record pakai Camtasia, mudah-mudahan kerekod ya. Kalau misalnya nggak kerekod, ya mungkin next time kita ngadain zoom lagi tentang Facebook Ads. Oke, ya tanpa banyak basa-basi kita langsung mulai aja ya teman-teman. Jadi di sini kita akan banyak membahas tentang Facebook Ads dan bagaimana cara menjual produk WSA di Facebook dengan beriklan. Oke, jadi sebelum kita beriklan di Facebook, kita harus tahu dulu nih Facebook Ads itu apa. Facebook Ads itu adalah kita beriklan ke Facebook dengan membayar ke pihak Facebook dengan harapan supaya produk kita ini bisa jadi viral. Ketika viral maka akan ada potensi penjualan yang cukup tinggi dengan fitur-fitur yang disediakan oleh pihak Facebook. Jadi Facebook itu membuka jasa untuk mengiklankan produk kita. Tapi bukan Facebooknya yang iklanin, Facebook cuma menyediakan fitur-fiturnya saja. Yang mengiklankan itu kitanya. Nah, berarti kitanya perlu paham strateginya. Karena ada orang yang jualannya sama, produknya sama, tapi cara beriklan strateginya berbeda, maka hasilnya juga beda. Nah, jadi buat teman-teman harus pahamin dulu Facebook Ads itu yaitu beriklan di Facebook dengan berbayar, jadi perlu punya modal. Budget minimum saldo itu kalau nggak salah di Facebook itu sekarang sekitar 10-20 ribuan lah, teman-teman udah bisa ngiklan per harinya. Nah, sebelum jauh ke sana kita bahas yang paling basic dulu tentang struktur iklan di Facebook. Struktur iklan di Facebook itu ada 3. Jadi ketika teman-teman masuk ke fitur Facebook beriklan, teman-teman harus pahamin 3 fondasi dasar ini. Namanya ada campaign, ad, dan ad set. Campaign itu artinya apa? Campaign itu adalah objektif apa, tujuan apa yang kita ingin iklan tuh tujuannya apa sih? Nanti kita bisa pilih objektif tujuan iklan dari iklan yang kita produk iklankan gitu. Ada namanya traffic, contohnya ada namanya konversi, ada namanya engagement. Nah, maksudnya traffic apa? Kalau misalnya teman-teman mengiklankan produk tujuannya untuk mendatangkan kunjungan sebanyak mungkin ke Shopee teman-teman, toko Shopee teman-teman, atau ke website teman-teman, berarti teman-teman bisa pilih objektif traffic. Kalau misalnya tujuan teman-teman ingin meningkatkan penjualan supaya salesnya banyak, bisa pilih objektifnya konversi. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah kalau objektif traffic itu berarti kita nggak jualan? Sebenarnya artiannya maksudnya difokuskan. Bukan berarti kalau kita pakai objektif traffic kita nggak jualan. Kita juga bisa nih pakai tujuannya kita pengen jualan sih, tapi kita pakai objektif traffic itu juga bisa. Jadi kembali lagi ke pilihan teman-teman dan kembali ke tujuan teman-teman. Jadi bebas sih sebenarnya traffic konversi. Tapi kalau teman-teman pengen serius ya coba aja konversi atau nggak testing ya. Jadi struktur iklan di Facebook ada campaign. Campaign itu objektif tujuan beriklan teman-teman tuh mau ngapain. Apakah mau meningkatkan kunjungan ke halaman website atau toko kita, atau ingin meningkatkan penjualan, atau engagement, yaitu meningkatkan interaksi itu. Jadi di ketika teman-teman beriklan, teman-teman tuh pengen banyak orang yang komentar di iklannya, yaitu pilih objektifnya engagement. Sampai sini clear ya?
Terus ada ad. Ad itu apa? Ad itu artinya teman-teman men-setting iklan. Misalnya teman-teman jual produknya WSA atau tools aplikasi. Berarti tools aplikasi WSA itu dibutuhin usianya berapa sih? Misalnya usianya dari sekitaran 22 tahun sampai 45 tahun, karena rata-rata kisaran segitu orang masih jual, ada yang jualan, ada yang bisnis. Nah, jadi usianya segitu. Interestnya apa? Interest itu ketertarikannya apa sih tuh orang? Misalnya kita kan targetnya dari usia 22 sampai 45 tadi. Interestnya itu adalah orang-orang yang tertarik dengan dunia bisnis online, pemasaran digital, bisa. Kemudian tentang tokoh-tokoh public figure bisnis online siapa, misalnya Dewa Eka Prayoga bisa kita target, Ipo Santosa. Nah, jadi ketika kita menjual produk ke orang-orang yang usianya interest ini, diharapkan tertarget. Ketika produk kita tertarget, maka penjualannya itu signifikan hasilnya, bagus. Tapi kalau kita misalnya jual tasbih ke orang diskotik, ya kagak mungkin ada yang laku gitu, tidak ada yang mau beli karena nggak tertarget. Jadi kenapa powerful sekali Facebook Ad itu, karena kita bisa mentarget secara spesifik di Facebook Ad. Oke. Kemudian ada namanya adset. Adset itu adalah kontennya gambar atau video. Sekarang kalau kita pengen beriklan di Facebook, itu powerfulnya pakai video, umum rata-ratanya, karena sekarang era-era TikTok ini mengubah behavior itu maksudnya tingkah laku orang yang tadinya sukanya gambar saja visual, sekarang orang tuh lebih tertarik sama konten-konten promosi yang berbentuk video. Jadi mau tidak mau teman-teman harus bisa bikin video. Sebenarnya bikin video itu simpel, bisa pakai PPT, dibikin slide, nanti dibikin convert tab-nya itu ketika di set itu pilih yang MP4 atau video, itu sudah bisa jadi video slide, simple. Yang penting sesuatu yang bergerak itu bisa diasosiasikan secara psikologis hidup. Jadi orang tuh suka yang sesuatunya hidup. Nah kayak gitu. Jadi kembali lagi kita omongin lagi, ketika teman-teman ingin beriklan di Facebook, struktur iklan di Facebook itu ada 3. Ada campaign, ada ad, ada adset. Campaign itu adalah tujuan beriklan teman-teman, pengennya apa, bisa traffic, bisa konversi, bisa engagement. Kalau ad itu adalah settingan iklannya, misalnya usianya berapa, interest ketertarikannya dia apa, misalnya UMKM, toko inspirasinya Ipo Santosa, jadi target jualannya. Kalau adset itu konten promosinya, ketika teman-teman beriklan di Facebook itu kontennya mau gambar atau video, itu disebut adset. Oke, sampai sini clear ya, kita lanjut. Nah, kalau di Facebook itu kita bisa membuat satu campaign itu bisa membawahi 2 ad. Satu tujuannya beriklannya, misalnya kita pengen meningkatkan kunjungan, berarti objektifnya kita pilih traffic. Di bawah traffic ini ada namanya ad. Nah, ad itu tadi apa? Settingan iklan kita, misalnya usianya berapa, interestnya apa, gitu, budget iklannya pengen berapa per hari, misalnya 50.000 per hari bikin ad. Nah, kita bisa bikin 2 ad. Ad yang pertama misalnya interestnya ke toko inspirasinya, enggak, misalnya yang ini usianya 22 sampai 30. Yang ini 31 sampai 45. Kalau yang di bawah ini gambar. Jadi adsetnya gambar. Bukan video ceritanya. Nah, itu artinya teman-teman itu ingin tujuannya ngetes mana sih ketika kita beriklan antara usia 21 sampai 30 sama 35 sampai antara 31 sampai 45 itu mana yang tertarik dengan produk WSA. Jadi ketika teman-teman mengawali sebuah beriklan di Facebook Ads itu ada namanya
testing. Jadi teman-teman ketika beriklan di Facebook itu tujuannya awal itu testing. Setelah testing dan dapat sales, tahap selanjutnya adalah scaling untuk meningkatkan penjualan secara stabil dan naik terus. Itu disebut scaling. Kalau di awal teman-teman tes dengan yang penting teman-teman pahaman dulu struktur iklan di Facebooknya, ini campaign, ad, and asset. Nah, satu campaign juga bisa membawai satu ad dan bisa membawai 2 asset. Tujuannya apa? Tujuannya testing. Karena kita baru beriklan pertama kali di Facebook. Pengen ngetes produk kita itu lebih laku jual ke usia 21-30 atau 31 atau 4 sampai 45, atau lebih tertarik orang melihat iklan kita itu video atau gambar. Kita testing. Karena sebenarnya semua produk itu ada juga yang nggak cocok kita pakai konten promosi video. Jadi orang lebih suka pakai gambar. Maka kita perlu testing lagi di Facebook Ads maksudnya ya. Jadi satu tujuannya beriklannya misalnya konversi, di sininya ad itu maksudnya usianya 30 sampai 45 misalkan. Terus di sininya asset yang kiri ini gambar, asset yang kanan ini video. Jadi teman-teman tujuannya ingin membandingkan antara gambar dan video, iklan kita yang mana sih lebih orang tertarik ngeklik iklan kita atau suka yang mana gitu. Jadi kita testing. Nah, contoh kita langsung lihat contoh iklannya ya. Teman-teman kalau yang pengen nanya aja ya di kolom chat ya. Kalau ada yang bingung tadi saya ngejelasin tentang materi tadi ya. Atau teman-teman ada sesuatu yang janggal masih di pikiran, Facebook itu apa sih, gimana cara ini, tanyain aja langsung, jadi bisa saya langsung bantu jawab di chat ya, di kolom chat. Tinggal tulis aja di kolom komentar. Ya, kita tunggu ya. Ini masih loading internetnya kayaknya. Jadi intinya yang tadi kita bahas, untuk menjalankan iklan di Facebook kita harus memahami 3 fondasi dasar. Ada campaign, ada ad, dan asset. Nah, satu campaign bisa membawahi 2 ad, atau mungkin bisa 3 ad, atau 4 ad. Dan juga satu campaign bisa membawahi 3 adset, 2 adset, atau 4 adset. Itu tergantung teman-teman pengen testingnya gimana, strateginya gimana. Yang penting saya udah kasih tahu share fondasinya campaign adset itu apa. Kembali lagi ke teman-teman strateginya. Tapi di sini saya tetap kasih tahu contohnya supaya teman-teman ketika menjalankan Facebook Ads itu nggak boncos. Nggak boncos itu maksudnya nggak rugi. Jadi teman-teman meskipun itu teman-teman nggak ada sales penjualan ketika menjalankan Facebook Ads, teman-teman udah tahu prinsip dasarnya. Oh nggak apa, maksudnya gini.
ketika teman-teman nggak ada sales, teman-teman tahu teman-teman lagi testing, ya wajar kalau belum ada yang beli karena teman-teman lagi testing. Jadi itu ibaratnya biaya belajar. Nah, yang penting teman-teman ketika beriklan pun teman-teman dapat data ketika orang yang ngeliat itu kan kita dapat data. Oh, ada 1.000 orang nih, kita bisa target 1.000 orang itu kita bikin CA. Nanti saya bahas after ini ya. Nah, ini ada contoh iklan produk WSA ya yang pernah saya jalankan. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen jalani Facebook Ads itu, langkah awalnya gimana sih teman-teman? Silakan kunjungi namanya pengelola iklan. Jadi teman-teman bisa buka Facebook, nanti bisa klik pengelola iklan. Atau teman-teman bisa pakai BM. Sebenarnya kalau BM udah ada tingkat lanjut, tapi bisa juga nggak apa-apa, namanya teman-teman bisa search di Google namanya Facebook Business Manager atau enggak Business Manager Facebook. Nanti teman-teman masuk, teman-teman daftar. Ini agak lama ya. Jadi kita langsung aja ya, saya kasih tahu contoh. Misalnya teman-teman buka Facebook ya. Kayaknya di sini jaringannya, di jaringan di saya agak kurang stabil ya. Tapi kalau misalkan sinyalnya ini, saya nanti coba next ngadain lagi tentang Facebook Ads lanjutan. Nah, tapi ini udah bisa nih, kita coba ya. Jadi nanti teman-teman buka Facebook, nanti teman-teman bisa pilih nanti teman-teman bisa pilih namanya pengelola iklan ya. Atau enggak facebook.com/ads manager, teman-teman bisa tulis ini facebook.com/ads manager, dicoba aja teman-teman bisa ya. Nah ini ya tulisannya bisa facebook.com/ads manager. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung aja ditanyain ya di fitur chat, jadi teman-teman bisa interaktif nanya-nanya. Kalau teman-teman yang ketinggalan materi tenang aja, nggak apa-apa, nanti insya Allah ini saya bikin rekaman video ini, mudah-mudahan crackpot ya. Kalau nggak crackpot next
Nah, jadi di sini yang tadi saya jelasin ya, ini udah kita masuk ke fase tadi struktur iklan di Facebook ya. Jadi struktur iklan di Facebook itu kan tadi terbagi menjadi 3 ya, yaitu ada campaign, ada ad, dan ad set. Jadi struktur iklan di Facebook ada 3. Campaign itu tujuan beriklan, ad itu adalah settingan usia, interest, dan ad set itu kontennya, baik gambar atau video. Nah ini ya, struktur iklan di Facebook. Jadi ketika teman-teman ingin menjalankan iklan di Facebook, teman-teman harus pahamin 3 ini, campaign, ad, dan ad set. Contohnya, ketika teman-teman buka namanya web facebook.com/ad/manager, teman-teman cukup tulis ini, nanti akan muncul ke kayak gini nih. Nanti ada namanya kampanye. Kampanye itu tadi yang tadi saya jelasin, campaign. Set iklan itu adalah ad. Iklan untuk satu set iklan maksudnya ad set. Jadi ini adalah isian konten promosi video atau gambar. Kalau ini adalah usia atau interestnya mereka. Kalau ini tujuan beriklan. Jadi teman-teman bisa langsung nanti klik buat ya. Nanti teman-teman ketika awal mula beriklan, teman-teman klik buat. Kan udah tulis nih web facebook.com/ad/manager. Ya, sampai sini aja. Nanti teman-teman masuk ke halaman kayak gini, teman-teman klik buat. Nanti teman-teman ketika klik buat, nanti teman-teman ditanya campaignnya mau objektifnya apa? Objektifnya mau traffic, konversi, atau engagement yang tadi saya udah jelasin di awal-awal materi. Ini agak lama ya. Kita tunggu sebentar ya. Jadi nanti teman-teman ketika ini udah terbuka, jadi teman-teman bisa juga tiru iklan saya ya. Jadi teman-teman bisa tiru iklan saya atau modifikasi sedikit hasil experience teman-teman. Jadi tujuan awal beriklan nanti teman-teman testing aja dulu ya. Nah nanti teman-teman ketika klik buat akan muncul seperti ini. Nanti ini ada banyak sebetulnya. Ada banyak objektif di campaignnya atau kampanye. Bisa objektifnya tadi saya konversi, bisa pilih load traffic itu lalu lintas kunjungan disebut traffic. Kalau konversi itu fokus ke penjualan atau interaksi engagement. Seperti yang saya bilang, bukan berarti kalau kita memang fokusnya penjualan, berarti semua objektif pasti harus konversi dong. Nah, sebenarnya itu bebas sih teman-teman, kalau misalnya pengen milih milih objektifnya interaksi, itu juga pasti ada sales. Kalau misalnya teman-teman tujuannya jualan tapi teman-teman milih objektifnya interaksi di campaignnya, itu nggak masalah, tetap ada penjualan kok. Jadi bukan berarti pilih interaksi gak ada penjualan. Kalau teman-teman berniat pengen jualan pakai objektif ini, interaksi silakan aja. Nah seperti yang saya bilang, ad itu bisa dibikin 2, campaign juga bisa dibikin banyak. Jadi teman-teman nanti bisa testing nih. Misalnya nanti teman-teman ngiklan settingannya sama semua nih, videonya sama, cuma objektifnya yang berbeda. Misalnya teman-teman bisa pilih objektifnya traffic, interaksi, dan konversi. Bikin lah tiga campaign ya, 3 campaign, tapi iklannya sama tuh, apa gambarnya sama, ad-nya sama kayak gitu ya. Tujuannya apa? Testing, karena di awal teman-teman beriklan itu tujuannya testing. Setelah testing ada penjualan, baru teman-teman scaling ya. Scaling itu tujuannya apa? Untuk meningkatkan penjualan atau menstabilkan eh,
bisnis teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa klik lanjutkan supaya cepat teman-teman bisa. Oh iya 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 iya, ini udah 40 menit kayaknya di Zoom ya. Kita coba sebentar aja ya. Jadi teman-teman nanti bisa tiru iklan saya. Jadi teman-teman nanti ketika masuk campaign ini kasih judul. Ini judulnya bebas ya. Teman-teman misalnya jualan produknya tools ajaib, nanti teman-teman tulis kampanyenya tools ajaib. Objektifnya apa? Misalnya objektifnya tadi teman-teman pilih konversi, bisa tulis produknya tools ajaib. Terus objektifnya misalnya konversi atau engagement atau traffic. Terus nanti ini yang bawah-bawah ini abaikan, klik lanjutkan aja. Nanti teman-teman masuklah ke fase namanya itu fase set ad, masuk fase ad ya, masuk fase ad yaitu fase pengaturan usia, umur, interest. Jadi nanti teman-teman ketika jual tools ajaib, ikutin dashboard contoh iklan saya yang ini ya, ikutin aja persis nggak apa-apa untuk di awal, tujuannya untuk testing aja dulu. Tergantung lagi nih budget teman-teman berapa. Misalnya teman-teman punya budget, Mister saya punya budget 1 juta, ya udah nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa sehari itu 100.000 dijalankan iklannya selama 1 minggu. Jadi kalau testing itu biasanya dijalankan selama 1 minggu untuk ngecek ada penjualan atau enggak. Kalau nggak ada penjualan dan buruk, kita matikan iklannya. Tapi kalau ada campaign yang lain dan itu bagus, teman-teman jalankan iklannya. Jadi kita bikin banyak campaign nih, kita bikin banyak campaign, kita bikin banyak ad dan kita bikin banyak ad tujuannya untuk testing. Jadi nanti teman-teman bisa pilih budget anggarannya 50.000 ya. 50.000 per hari dijalankan selama misalnya 14 hari ya. Teman-teman bukan 14 hari, maksudnya dijalankan selama 4 hari atau enggak 7 hari. Ya, kalau saya biasanya jalanin 7 hari sih kalau untuk benar-benar untuk awal mula belajar. Di jamnya jam berapa? Terserah, bebas sih teman-teman pengen jamnya berapa. Nanti diakhirin sampai jam berapa. Jadi teman-teman bisa pilih tanggal mulainya, berakhirnya kapan di situ ya. Kemudian nanti teman-teman bisa kalau misalnya teman-teman budgetnya nggak mau 50.000, misalnya budgetnya ada lebih 100.000 per hari bisa. Atau teman-teman budgetnya tipis banget, bisa 30.000 atau 20.000 per hari. Ya, sebenarnya makin banyak budget yang kita keluarkan, itu si Facebook itu akan mengiklankan produk kita ke lebih banyak orang lagi gitu. Tapi bukan berarti ke lebih banyak orang, lebih banyak itu bisa mendatangkan penjualan lebih banyak. Ada orang yang ngeluarin budgetnya besar tapi penjualannya jelek, karena kembali lagi ke strategi teman-teman. Nah, tugas kita gimana sih budget seminimalisir mungkin tapi salesnya banyak gitu. Nah, itu kan jadi PR. Nah, teman-teman perlu testing di awal. Terus nanti teman-teman bisa pilih umurnya 21 sampai 45 untuk jual produk WSA, dicoba dulu aja. Atau nanti teman-teman bisa bikin campaign yang baru, bikin campaign banyak tujuannya untuk testing. Nanti penargetan jenis kelaminnya semua jenis kelamin aja. Nanti penargetan seperincinya teman-teman klik edit. Nanti teman-teman tulis nih minatnya pemasaran digital, reseller, wirausaha, karena kan kita jual produk tuh media sosial, bisnis online bunda, e-pos kota dan Cipalipa, check in Asia, perilakunya pemilik usaha kecil, perusahaan reseller misalnya. Nah, teman-teman bisa copy paste aja atau enggak tiru yang saya gitu ya. Nanti penempatan manualnya teman-teman pilih yang beranda sama cerita aja ya, beranda sama cerita di Facebook dan IG. Yang lainnya nggak usah dicentang ya, dihapus aja ya.
Yang ini nggak usah dihapus sih sebenarnya, ini dihilangin aja ini. Baru teman-teman nanti klik lanjutkan. Nanti di dashboard iklan gambar ini, add di level add-nya, teman-teman nanti minta konten promosinya ke admin Tools Ajaib atau ke saya ya, Japri aja, nanti minta gambarnya gambar video, karena sekarang orang ketika beriklan tuh lebih suka contoh video gitu. Nah nanti teman-teman kasih judul juga nih di atasnya tadi, misalnya karena gambar kontennya video, teman-teman tulis produknya apa, Tools Ajaib, kontennya video, karena ini di level add. Nanti teman-teman sebelum bikin Facebook Ads juga, teman-teman harus punya halaman di Facebook ya. Halaman di Facebook itu maksudnya teman-teman bikin toko dulu di Facebook, baru teman-teman bisa beriklan di Facebook. Nah, bikin fanpage mungkin nanti saya share di grup, itu karena persyaratan untuk beriklan di Facebook. Nah, untuk konten promosi foto, video, copywriting, teman-teman nggak perlu dipikirin lagi, teman-teman cukup minta aja. Jadi teman-teman di sini udah saya kasih tahu semuanya gitu. Tinggal teman-teman cuma PR-nya dibikin di Facebook fanpage, bikin fanpage halaman Facebook, sama testingnya aja nanti ya, sama budgetnya juga, itu PR-nya aja. Jadi simple, tinggal ngikutin caranya. Nah ini copywritingnya nanti teman-teman bisa minta ke saya atau ikuti persis ya. Nah di sini nggak kelihatan sebenarnya, ini video ya. Nanti setelah selesai semua nih di sini, barulah klik lanjutkan atau terbitkan. Nanti iklannya akan jalan sesuai yang tadi kita setting. Misalnya iklannya berjalan 2-4 hari, budgetnya berapa. Nanti teman-teman ukur hasilnya. Yang teman-teman harus ukur hasilnya itu nanti teman-teman buka lagi ke facebook.com/adsmanager. Teman-teman cek bagian CTR. CTR-nya berapa persen. Kalau CTR-nya di atas 2%, artinya iklan teman-teman performanya bagus. Tapi ngeceknya jangan begitu jelek di hari itu, teman-teman langsung matiin. Teman-teman jalanin dulu selama 7 hari, cek ada penjualan nggak, CTR-nya bagus nggak, cek gitu. Kalau ada penjualan, meski kalau penjualannya ada, CTR-nya jelek, ya nggak apa-apa karena itu masih testing. Tapi kalau CTR-nya bagus, belum ada penjualan, nah itu perlu dicek lagi, mungkin kurang tertarget orangnya, atau enggak foto gambarnya kurang menarik. Nanti teman-teman sharing aja di grup problem-problemnya ya. Terus di sini bisa nulis judul iklan produknya. Nanti kalau nulis judul munculnya di sini nih. Kalau copywriting yang tadi tulis di teks utama itu munculnya di sini. Nanti di deskripsinya klik aja, tulisnya klik di sini. Nanti masukin situs web. Nah, masukin situs web ini yaitu link affiliate teman-teman. Link affiliate teman-teman simpen di sini, file situs web. Baru klik terbitkan. Ya, semoga ini bisa ngebantu teman-teman ya. Ya itu aja, semoga teman-teman bisa ngiklan ya. Nanti next time kita adain lagi kelas ini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.